Di video kali ini gue bakal ceritain tentang pertemuan Ayano Koji, Ichinose, Hashimoto, dan Morishita. Ayano Koji di sini bocorin ke Hashimoto dan Morishita tentang pembentukan aliansi dengan kelasnya Ichinose. Walaupun Hashimoto di sini agak nggak setuju, tapi pada akhirnya Hashimoto mengikuti keputusannya Ayano Koji. Selain itu ada juga kisah di mana Ayano Koji lagi-lagi didatangi sama teman-temannya untuk dimintai kejelasan, dan seperti biasa Ike menganggap kalau kelas C harusnya tuh nggak memilih Ayano Koji untuk dipindahkan ke kelasnya. Bagi Ike masih banyak yang lebih dari Ayano Koji. Nah, gimana cerita lengkap atau cerita detailnya? Yuk intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa gue tuh bakal bahas Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang ketiga. Yang mau gue bahas ini adalah volume 1 dari Classroom of the Elite tahun yang ketiga. Video ini adalah part 2-nya. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Ayano Koji, Hashimoto, dan Morishita yang saat ini mereka tuh ngobrol di kafe. Gak lama terlihat Ichinose melambaikan tangan dan ikut bergabung dalam obrolan. Melihat Ichinose seperti biasa aja dengan situasi kondisi saat ini, Hashimoto di sini menduga kalau Ichinose tuh pasti udah tahu tentang kepindahan Ayano Koji ke kelas C. Di sini Ichinose mengiyakan. Hashimoto juga di sini menduga kalau Morishita pasti udah tahu bahwa Ichinose udah mengetahui tentang kepindahan Ayano Koji. Morishita juga di sini mengiyakan. Hashimoto di sini agak kesal karena dia tuh lebih lambat mengetahui kepindahan Ayano Koji dibandingkan dengan Ichinose maupun Morishita. Hashimoto di sini penasaran kenapa Ichinose tuh bisa tahu duluan tentang kepindahan Ayano Koji. Hashimoto di sini menduga Ayano Koji mulai berkencan dengan Ichinose setelah putus dari Kei. Ayano Koji di sini ngasih tahu alasan dia pindah ke kelas C itu semua karena Ichinose udah sepakat mau bekerja sama dengannya. Jadi tanpa kesepakatan dengan Ichinose, Ayano Koji itu nggak bakal pindah ke kelas C karena bisa dibilang akan sangat sulit untuk menggapai kelas A tanpanya. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah membentuk aliansi dengan Ichinose. Aliansi dengan Ichinose bakal terbentuk sepanjang tahun ajaran ketiga. Hashimoto di sini tentunya nggak yakin. Gimana pun juga hanya bakal ada satu kelas yang lulus dari kelas A. Jadi nggak mungkin ada aliansi penuh selama tahun ajaran ketiga. Ayano Koji di sini setuju, tapi juga Ayano Koji di sini ngasih tahu alasan Ayano Koji sama Ichinose bekerja sama itu semua demi bisa mengejar poin kelas Ryuuen dan juga kelasnya Horikita. Jadi ya kerjasamanya seenggaknya sampai poin-poin mereka tuh minimal setara atau nggak jauh dari kelas Ryuuen maupun kelasnya Horikita. Sehingga nantinya kelas Ayano Koji maupun kelasnya Ichinose punya kesempatan yang sama untuk menuju ke kelas A. Hashimoto di sini tentunya sangat terkejut mendengar hal itu. Bagi Hashimoto nggak mungkin ada kerjasama aliansi sepanjang tahun ketiga. Apalagi ujian-ujian yang bakal datang tuh nggak ada yang bisa memprediksi. Selain itu Hashimoto juga ingetin kalau dalam ujian tuh bisa aja kelas C tuh bakal berhadapan dengan kelasnya Ichinose. Dan mau nggak mau nanti tuh harus ada yang menang antara kelas C ataupun kelasnya Ichinose. Ayano Koji di sini setuju dengan hal itu. Hal-hal yang berkaitan dengan pihak sekolah, hal itu memang gak pernah bisa diprediksi. Ayano Koji juga di sini ngasih tahu kalau misalkan dalam ujian kelasnya harus berhadapan melawan kelasnya Ichinose, maka sesuai kesepakatan yang kelas poinnya lebih rendah bakal dibiarkan untuk menang dan mendapatkan poin itu. Hashimoto di sini gak ngerti kenapa harus memberikan kemenangan untuk kelas yang poinnya lebih rendah.
Bagi Hashimoto, setiap ujian tuh adalah kesempatan untuk mendapatkan poin kelas. Jadi ngasih kemenangan gitu aja kepada kelas yang lebih rendah itu sama aja dengan buang poin. Ayano Koji di sini tegasin lagi alasan dia mau pindah ke kelas C itu semua karena dia tuh udah mencapai kesepakatan dengan Ichinose. Hashimoto di sini mengerti, tapi Hashimoto di sini tuh nggak yakin kalau Ichinose nggak bakal berkhianat. Bagi Hashimoto ada potensi kalau Ichinose ini bakal menusuk dari belakang. Hashimoto mau jaminan supaya Ichinose nggak berkhianat. Ichinose di sini mengerti kekhawatiran Hashimoto, tapi apapun itu, Ichinose di sini ngasih tahu kalau kelasnya tuh saat ini nggak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Ayano Koji. Jadi nggak ada alasan untuk berkhianat. Hashimoto di sini tuh nggak nyangka kalau ternyata Ichinose tuh sangat percaya dan mengagumi Ayano Koji. Tapi walaupun udah dijelasin nggak ada alasan bagi Ichinose untuk berkhianat, Hashimoto tuh masih nggak tenang karena nggak ada jaminan tentang hal itu. Apalagi kontrak kerjasama hanya sebatas lisan. Diskusi di sini masih terus berlanjut. Ichinose di sini ngasih tahu kalau dia dan Ayano Koji itu bisa dibilang saling percaya satu dengan yang lainnya. Jadi walaupun secara lisan hal itu udah cukup. Di sini Hashimoto dan Morishita terlihat sangat bingung. Ayano Koji di sini jelasin manfaat aliansi itu bisa dibilang sangat besar. Jadi nggak cuma sebatas kerjasama saat ujian. Dari kerjasama aliansi juga mereka tuh bisa bertukar informasi. Jadi informasi yang didapat bakal menjadi semakin luas. Ya intinya ada banyak keuntungan untuk beraliansi. Hashimoto di sini mengerti, tapi Hashimoto juga di sini ngerasa kalau misalkan aliansi ini terungkap, udah pasti kelas Ryuen dan kelas Horikita juga bakal membuat aliansi. Dan kalau misalkan itu yang terjadi, bakal sangat buruk untuk kelas ini. Ayano Koji di sini tegasin kalau Ryuen sama Horikita tuh nggak bakal beraliansi. Kedua kelas tuh saat ini di atas, jadi nggak mungkin bagi keduanya untuk bekerja sama, apalagi sampai berbagi poin. Kelas mereka tuh udah pasti bakal saling bersaing. Selain itu, kelas mereka juga nggak akan bisa saling percaya satu dengan yang lainnya, jadi sangat rentan pengkhianatan. Hashimoto tentunya tahu itu. Tapi kalau misalkan Ryuen dan Horikita kerjasama menggunakan kontrak yang disaksikan sama pihak sekolah, harusnya pengkhianatan nggak mungkin terjadi. Ayano Koji di sini ngasih tahu justru kalau misalkan terikat sama kontrak seperti itu, hal itu sangat tidak fleksibel. Dalam ujian nantinya tuh pasti bakal ada sesuatu tak terduga, dan kalau misalkan terikat kontrak tentunya bakal sangat sulit beradaptasi. Ayano Koji dan Ichinose juga di sini ngasih tahu kontrak Ayano Koji dan Ichinose itu bisa dibilang sangat fleksibel. Jadi kalau misalkan ada situasi yang tak terduga, mereka tuh bisa menyesuaikan dan bisa beradaptasi sehingga strategi itu menjadi jauh lebih fleksibel. Ayano Koji juga di sini ngasih tahu aliansi itu bakal berakhir dengan sendirinya kalau misalkan kelas Ayano Koji dan kelas Ichinose udah berhasil mengejar ketertinggalan poin dengan kelas Horikita maupun kelas Ryuen. Dengan gitu, 4 kelas tuh bakal memiliki kesempatan yang sama untuk lulus dari kelas A. Hashimoto di sini mengerti, tapi walaupun gitu, Hashimoto di sini nanya lagi kepada Ichinose. Hashimoto di sini nanya tentang kenapa Ichinose mau bekerja sama dengan Ayano Koji. Hashimoto di sini jelasin saat ini kelas C itu bisa dibilang masih belum percaya sepenuhnya kepada Ayano Koji. Jadi Ayano Koji itu belum tentu menjadi pemimpin kelas C. Kalau misalkan kelas C menganggap kalau Ayano Koji nggak kompeten dan kelas C nggak menerima Ayano Koji sebagai pemimpin, maka kerjasama Ichinose itu nggak ada artinya. Makanya Hashimoto tuh penasaran kenapa Ichinose ini mau kerjasama padahal Ayano Koji itu belum diakui sebagai pemimpin kelas. Ichinose di sini ngasih tahu kalau misalkan Ayano Koji ditolak sama kelas C untuk menjadi pemimpin, maka Ichinose bakal membatalkan kerjasama. Tapi walaupun gitu, Ichinose di sini ngasih tahu yang mengusulkan kerjasama ini adalah Ayano Koji.
Jadi Ichinose percaya pada Ayano Koji bahwa aliansi ini bakal benar-benar terbentuk. Hashimoto di sini mengerti. Ayano Koji saat ini melihat Horikita dan Chiaki yang saat ini datang mendekat. Ayano Koji di sini menyuruh orang-orang untuk berhenti ngomongin aliansi. Ayano Koji juga di sini ngasih tahu sebenarnya dia tuh nggak pernah peduli info tentang pembentukan aliansi ini bocor kepada Horikita atau enggak. Nah, cuma di sini Ayano Koji tuh nggak mau kalau info itu saat ini sampai bocor. Alasannya itu semua karena sekarang Horikita tuh dalam kondisi terluka karena kepindahan Ayano Koji. Luka Horikita karena kehilangan Ayano Koji bisa dibilang masih baru. Ayano Koji ngasih tahu kalau dia tuh mau membiarkan luka itu untuk sembuh sedikit. Setelah Horikita udah sedikit move on, barulah info aliansi dikasih tahu. Dengan gitu, Horikita pasti bakal terluka lagi. Ya, omongan Ayano Koji ini bisa dibilang cuma untuk meyakinkan sekutunya di sini. Padahal di dalam hatinya, Ayano Koji emang sengaja membuat sekutunya di sini tuh menganggap kalau Ayano Koji sangat kejam. Tapi sebenarnya Ayano Koji ini punya tujuannya sendiri. Ayano Koji nggak mau info itu bocor dulu karena Ayano Koji tuh nggak mau menghancurkan Horikita. Ayano Koji mau Horikita berkembang, makanya Ayano Koji tuh nggak mau kalau Horikita hancur karena menerima kabar buruk bertubi-tubi. Makanya info aliansi itu sekarang jangan sampai bocor, kecuali kalau Horikita udah move on. Oke, jadi pertemuan Horikita dan Ayano Koji ini udah pernah gua bahas di video sebelumnya. Nah, setelah Horikita dan Chiaki pergi, Ichinose ternyata ikutan pergi karena dia punya rencana untuk bertemu temannya. Ichinose pun melambaikan tangan dan dia saat ini pergi. Hashimoto di sini ngerasa kalau Horikita saat ini terlihat sangat terguncang. Morishita di sini akhirnya mengerti tentang alasan kenapa Ayano Koji itu pindah kelas hari ini. Bisa dibilang hal itu mendadak. Padahal pindah kelas tuh bisa dilakuin sebelum tahun ajaran baru. Ya, perlu diketahui jadi Ayano Koji ini resmi pindah kelas tuh setelah upacara tahun ajaran baru. Sebelum itu Ayano Koji tuh masih ada di kelasnya Horikita. Nah, setelah upacara Ayano Koji tuh langsung buru-buru datang ke staf sekolah untuk melakukan pindah kelas. Makanya kepindahan Ayano Koji itu bisa dibilang sangat mendadak bagi yang lain, terutama kelasnya Horikita. Jadi yang tahu kepindahan Ayano Koji sebelum upacara tuh hanya kelas C dan beberapa orang. Sedangkan yang lainnya tuh nggak tahu karena Ayano Koji ini emang sengaja pindahnya mendadak. Morishita di sini tuh menganggap kalau langkah Ayano Koji yang pindah mendadak itu semua demi mengguncang mentalnya Horikita. Hashimoto dan Morishita di sini menganggap kalau Ayano Koji ini adalah orang yang kejam dan dingin. Ayano Koji itu seperti nggak peduli dengan mentalnya Horikita. Saat ini Hashimoto dan Ayano Koji jalan bersama menuju asrama dan mereka saat ini ada di lobi. Ternyata di lobi Ayano Koji ini udah ditunggu Hirata. Hirata saat ini mau ngobrol di tempat lain. Ayano Koji pun mengikuti Hirata, sedangkan Hashimoto saat ini pulang. Nah, ternyata di jalan mereka tuh bertemu dengan Sudo, Ike, Yamamura, dan Miyake. Sudo di sini mempertanyakan kenapa Ayano Koji pindah kelas. Hirata di sini menyuruh semuanya untuk pindah tempat. Karena kalau tetap di sini nantinya tuh bakal semakin banyak orang kalau misalkan berkumpul di tempat umum. Singkatnya mereka pun akhirnya pindah ke tempat sepi. Ketika udah pindah tempat, Sudo saat ini tuh terlihat marah karena Ayano Koji tiba-tiba pindah kelas. Nah, Ike di sini tuh mengejek kalau Ayano Koji pasti pindah kelas itu semua karena sakit hati diputusin sama Kei. Ike di sini yakin kalau Ayano Koji tuh pasti sangat malu karena dicampakkan sama Kei. Ayano Koji di sini mengiyakan dan bilang kalau itu hanyalah salah satu faktornya. Ike di sini merasa bangga karena tebakannya ternyata benar. Miyake di sini tuh nggak yakin dan dia meminta penjelasan tentang alasan sebenarnya Ayano pindah kelas. Miyake di sini ngasih tahu, Hasebe tuh sangat sedih dan terpukul ketika mengetahui kalau Ayano pindah kelas.
Miyake juga ngasih tahu kalau Hasebe tuh selalu bergumam kalau semua adalah salahnya. Bisa dibilang Hasebe tuh ngerasa bersalah karena terlalu menekan Ayano Koji untuk memperbaiki keadaan kelompok sejak peristiwa di dropout-nya Sakura. Selain itu, Miyake juga ngasih tahu kalau Hasebe tuh sangat gelisah karena merasa belum berterima kasih dengan benar kepada Ayano Koji karena Ayano Koji itu udah membantu Hasebe move on dari peristiwa di dropout-nya Sakura. Hirata juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh sama seperti Hasebe. Hirata tuh diselamatkan sama Ayano Koji karena memiliki suatu masalah. Hirata ngasih tahu tanpa bantuan Ayano Koji, Hirata tuh pasti udah lama pergi dari sekolah karena nggak kuat menghadapi situasi yang terjadi. Hirata di sini ngasih tahu kalau dia tuh sempat percaya kalau Ayano Koji adalah sekutu yang bisa diandalkan. Tapi bagi Hirata, ketika ujian yang menyebabkan Sakura dan Maezono di drop out, Hirata tuh saat itu mulai meragukan Ayano Koji. Dan Hirata tuh jadi nggak yakin kalau Ayano Koji ini bisa dipercaya untuk diandalkan oleh kelas. Ya itulah curhatan Hirata yang kecewa karena Ayano Koji itu telah mendropot Sakura maupun Maezono. Tapi di sini pada intinya Hirata juga ngasih tahu semua siswa di kelas A saat ini tuh dalam kondisi bingung karena Ayano Koji tiba-tiba pindah kelas. Ayano Koji di sini cuma bilang kalau dia tuh memang mengharapkan situasi di mana semua siswa di kelas A tuh dalam kondisi yang bingung. Ayano Koji di sini ngasih tahu kelas C yang ditinggalkan Sakayanagi saat ini kelas itu dalam kondisi situasi yang buruk. Makanya Ayano Koji itu menawarkan diri untuk membantu kelas C. Dan akhirnya kelas C mau membayar kepindahan Ayano Koji. Karena hal itulah saat ini Ayano Koji mau membantu kelas C. Orang-orang di sini terkejut ketika tahu kalau Ayano Koji lah yang menawarkan diri untuk membantu kelas C. Ike di sini tuh nggak ngerti kenapa kelas C tuh mau membayar Ayano Koji untuk pindah. Padahal banyak orang yang jauh lebih pantas daripada Ayano Koji. Yamamura juga di sini tuh agak setuju dengan Ike karena harusnya ada orang lain selain Ayano Koji yang bisa dibawa ke kelas C. Yamamura di sini mau tahu alasan sebenarnya. Ayano Koji di sini tegasin kalau dia tuh udah ngomongin tentang fakta. Ike di sini masih nggak percaya. Sudo di sini ngerasa kalau ini adalah situasi yang bisa membuat masalah untuk kelas A. Sudo di sini ngasih tahu kalau Ayano Koji itu sangat penting untuk kelas A. Ya bisa dibilang sangat wajar orang selain Sudo dan Hirata pasti nggak bakal pernah mengerti tentang alasan kenapa Ayano Koji ini sangat penting bagi kelas A. Hirata di sini mau mastiin kalau kepindahan Ayano Koji ini murni karena keinginan sendiri. Jadi bukan karena ada sesuatu yang terjadi di kelas. Ya di sini Ayano Koji mengiyakan. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau kepindahannya tuh 100% murni karena keputusannya sendiri. Hirata di sini mengerti. Jadi kalau memang itu adalah keputusan Ayano Koji, maka udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin. Sudo juga di sini agak kesal. Tadinya kalau Ayano Koji ada penyesalan karena pindah kelas, Sudo tuh bakal berjuang untuk ngumpulin poin supaya merebut kembali Ayano Koji. Di sini Ike, Miyake, dan Yamamura hanya diam. Ya bisa dibilang orang-orang yang belum tahu kemampuan Ayano Koji, mereka tuh bakal menganggap kalau mengambil Ayano Koji kembali itu cuma bakal merugikan kelas karena seperti buang-buang banyak poin. Hirata di sini ngasih tahu sebaiknya sekarang mereka tuh pergi karena udah nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sudo di sini tuh terlihat masih mau berjuang supaya bisa mengubah keputusannya Ayano Koji. Sudo di sini ngasih tahu kalau Horikita tuh sangat bergantung kepada Ayano Koji. Sudo tuh nggak bisa bayangin kalau Horikita harus bertarung menghadapi Ayano Koji untuk kedepannya. Ike di sini menyuruh Sudo untuk segera pergi dan gak perlu diomongin lagi. Nah sebelum pergi, Miyake di sini ngasih tahu walaupun Ayano Koji udah pindah kelas, gimana pun juga mereka tetap teman. Jadi kelompok belajar tuh bakal selalu menyambut Ayano Koji kalau misalkan Ayano Koji memiliki masalah. Besoknya Ayano Koji datang ke sekolah 30 menit lebih pagi daripada biasanya.
Ayano Koji itu mau melakukan pengamatan terhadap kelas barunya, seperti siapa yang datang pertama, siapa yang datang terakhir, siapa yang ekstrovert, siapa yang introvert, siapa yang pandai membaca situasi, dan lain-lain. Yang jelas Ayano Koji itu mau mengamati kelas barunya. Nah, ketika sampai di ruang kelas, Ayano Koji itu ngerasa harusnya ruangan itu bakal kosong. Tapi ternyata di ruangan itu udah ada satu siswi yang datang. Siswi itu bernama Shiraishi. Dan dia tuh duduk di sebelah Ayano Koji. Shiraishi saat ini menyapa Ayano Koji dengan sopan. Ayano Koji tentunya balas menyapa dan dia juga bilang kalau dia tuh nggak menyangka ada orang yang datang sangat pagi. Shiraishi di sini ngasih tahu kalau itu semua kebetulan. Jadi kebetulan dia tuh bangun pagi dan akhirnya datang lebih awal. Dan kebetulan juga Shiraishi tuh duduknya sebelahan dengan Ayano Koji. Nah, mendengar kata kebetulan dari Shiraishi, hal itu membuat Ayano Koji itu ada perasaan agak aneh. Shiraishi di sini tuh nanyain kenapa Ayano Koji mau pindah ke kelas C. Ayano Koji di sini cuma ngasih tahu kalau dia tuh hanya datang sebagai bantuan. Shiraishi di sini tuh masih nggak ngerti tentang keuntungan Ayano Koji pindah ke kelas yang lebih rendah. Shiraishi juga di sini ngasih tahu kalau kelasnya yang sekarang tuh masih meragukan kemampuan Ayano Koji. Ayano Koji di sini bilang kalau memang kelas ini nggak menginginkan Ayano Koji, harusnya dari awal ditolak karena gimana pun juga salah satu syarat Ayano Koji mau pindah adalah persetujuan dari anak-anak kelas ini. Jadi bisa dibilang siswa di kelas ini tuh memiliki harapan kepada Ayano Koji, walaupun sampai sekarang masih meragukan kemampuannya. Shiraishi di sini tetap gak ngerti tentang alasan kenapa Ayano pindah kelas. Ya, satu-satunya alasan siswa dari kelas atas yang pindah ke kelas yang lebih rendah, itu semua bisa dibilang karena ada masalah di kelas. Contohnya seperti Katsuragi. Nah, sedangkan Ayano Koji ini nggak ada masalah apapun di kelas. Makanya Shiraishi tuh nggak ngerti kenapa alasan Ayano Koji pindah kelas. Shiraishi juga di sini ngasih tahu bagi orang luar, Ayano Koji itu terlihat seperti orang yang bisa diandalkan ketika di kelasnya Horikita. Banyak hasil ujian yang bagi orang luar, Ayano Koji itu sangat berperan penting di kelasnya Horikita. Shiraishi juga ngasih tahu alasan anak-anak kelas 7 memindahkan Ayano Koji dengan poin yang besar, itu semua karena mereka tuh memiliki harapan kepada Ayano Koji. Ya, selain karena Hashimoto dan Morishita berjuang mati-matian supaya kelas membawa Ayano Koji, tapi pada dasarnya bagi orang luar citra Ayano Koji itu bisa diandalkan, makanya anak-anak punya harapan dengan kehadiran Ayano Koji di kelas ini. Nah, ketika lagi asik ngobrol, tiba-tiba datang Yoshida. Yoshida di sini tentunya menyapa. Nah, di sini ketika tahu Ayano Koji datang lebih awal, Yoshida tuh menyuruh Ayano Koji untuk datang lebih awal terus-menerus setiap hari, sehingga semua orang di kelas ini tuh bakal menerima kedatangan Ayano Koji. Shiraishi di sini tentunya menganggap kalau itu adalah pernyataan yang terlalu sinis. Bisa dibilang itu pernyataan yang gak sopan. Ya, karena ditegur sama Shiraishi, Yoshida di sini menyuruh untuk melupakan pernyataan tersebut. Shiraishi di sini meminta Yoshida untuk membantu Ayano Koji itu berteman dengan semua anak di kelas ini. Yoshida adalah orang yang sangat populer di kelas ini, jadi sangat mudah bagi Yoshida untuk mengenalkan Ayano Koji ke orang-orang. Awalnya Yoshida di sini tuh seperti nggak mau, tapi tiba-tiba dia tuh berubah pikiran karena diminta terus-menerus sama Shiraishi. Yoshida ngasih tahu kalau dia tuh bakal membantu Ayano Koji untuk berteman dengan beberapa orang. Nggak lama anak-anak kelas lain mulai bermunculan dan Yoshida saat ini menjauh dari Shiraishi dan Ayano Koji. Shiraishi di sini ngasih tahu Ayano kalau Yoshida ini menyukai Shiraishi. Makanya Yoshida tuh setuju dengan permintaan Shiraishi. Shiraishi juga ngasih tahu kepada Ayano Koji kalau dia tuh nggak pernah tertarik kepada Yoshida. Bahkan kalau misalkan di dunia ini hanya tersisa Yoshida, Shiraishi tuh nggak bakal pernah memilih Yoshida. Waktu berlalu. Saat ini adalah hari Sabtu. Ayano Koji saat ini mau ke gym.
Nah, di saat yang sama, Ichinose juga mengajak Ayano Koji untuk ke gym barengan. Ayano Koji saat ini menunggu di mall. Gak lama datang Hosen dari kelas 2D yang menghampiri Ayano Koji. Seperti biasa, Hosen ini melakukan provokasi dengan bilang ada orang bodoh yang pindah dari kelas A ke kelas C. Tapi di sini Ayano Koji nggak peduli. Hosen di sini bilang kalau dia tuh saat ini butuh seseorang untuk dijadikan samsak tinju. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak tertarik berkelahi. Ayano Koji menyuruh Hosen untuk berkelahi sama Ryuen. Hosen di sini ngasih tahu kalau Ryuen itu adalah pengecut yang gak berani berkelahi 1 lawan 1. Ayano Koji di sini ngasih tahu jauh lebih seru melawan banyak orang daripada melawan 1 orang. Ayano Koji di sini pun akhirnya ngobrolin hal lain. Ayano Koji ngerasa situasi di kelas 2 saat ini, kelas Hosen tuh punya potensi untuk naik ke kelas C. Hosen di sini cuma bilang kalau dia nggak peduli, tugas dia tuh hanyalah mengumpulkan poin. Untuk sisanya Nanase lah yang mengatur kelas. Ayano Koji cukup heran karena Hosen menyerahkan kelas kepada Nanase. Tapi Ayano Koji juga di sini ngerasa kalau Nanase tuh emang lebih pantas untuk memimpin kelas dibandingkan dengan Hosen. Hosen di sini terlihat kesal dan dia mau mengajak Ayano berkelahi. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba datanglah Cabashira mendatangi Ayano Koji. Nah, karena datang Cabashira, Hosen pun saat ini pergi. Cabashira saat ini langsung menarik tangan Ayano Koji dan membawanya ke tempat yang agak sepi. Ayano Koji tahu kalau Cabashira tuh udah mengikuti Ayano Koji dari keluar asrama. Nah, di sini Cabashira tuh nanyain tentang alasan kepindahan Ayano Koji. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah bosan ditanya terus-menerus tentang kepindahan ke kelas C. Cabashira di sini tetap nanyain tentang alasan Ayano pindah. Bagi Cabashira, takutnya ada situasi yang membuat Ayano Koji itu terpaksa pindah kelas. Ayano Koji di sini ngasih tahu, Cabashira sekarang tuh nggak perlu khawatir lagi tentang masalah Hoshinomiya. Ayano Koji jamin kalau Hoshinomiya tuh nggak bakal lagi membuat masalah untuk Cabashira maupun sekolah. Nah, mendengar itu di sini Cabashira tuh jadi merasa bersalah. Cabashira di sini menduga kalau Ayano Koji tuh pindah karena masalah dia dengan Hoshinomiya. Ayano Koji di sini bilang kalau Cabashira tuh saat ini nggak perlu khawatir. Ayano Koji tuh memang udah punya rencana untuk pindah, bahkan sebelum masalah Hoshinomiya. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh memang menargetkan untuk pindah ke kelas C ataupun kelas D. Jadi nggak ada hubungannya dengan siapapun. Ayano Koji di sini bilang harusnya Cabashira tuh udah tahu dari awal kalau Ayano Koji tuh nggak pernah terpaku untuk menargetkan lulus dari kelas A. Ayano Koji di sini ngasih tahu dia tuh punya tujuannya sendiri di sekolah ini. Dan Ayano Koji ngerasa tujuannya tuh nggak bakal bisa tercapai kalau ada di kelasnya Horikita. Ya, untuk tujuannya sendiri, Ayano Koji di sini tuh masih belum bisa ngasih tahu Cabashira. Cabashira di sini mengerti kalau Ayano Koji tuh pindah bukan karena sesuatu yang dipaksa, melainkan karena memang pilihannya sendiri. Setelah ngobrol, keduanya pun berpisah. Singkatnya, Ayano Koji udah selesai nge-gym bareng Ichinose dan keduanya pun berpisah. Nah, setelah berpisah, di jalan Ichinose tuh disapa sama Ichika. Keduanya pun ngobrolin tentang hal yang serius. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Rizky Bilar, RZ07, Fiar, Fajri Azka, Diki Muhammad Sidik, Dino Bagus, Eka Dharma Putra, Suhendra Anwar, Sukasa, Sarin Senju, Aditya Dharma Putra, HS, Ma'arif, Ragil Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.